Salam jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara sekalian di dalam renungan Light of Revival yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita membaca ayat kita dari Yohanes 13 ayat 1. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus mengasihi dengan kasih yang sempurna. Jemaat Tuhan, ayat ini menegaskan bahwa kasih Yesus kepada murid-muridnya tidak pernah berubah dan terus bertahan sampai akhirnya. Yesus tahu bahwa saat perpisahannya dengan mereka sudah dekat. Dia sudah tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami ketakutan dan kebingungan saat dia disalibkan. Namun kasih Yesus tidak bergantung pada situasi. Kasih Yesus tidak tergantung pada perasaan mereka. Kasih Yesus tidak tergantung dari respon dari murid-muridnya. Kasihnya sempurna, tetap dan bertahan hingga akhir. Jemaat Tuhan yang terkasih, kasih Yesus semakin nyata dalam tindakannya. Pada malam itu dia tidak hanya memberikan kata-kata penghiburan, tetapi juga menunjukkan kasih melalui perbuatan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah tugas seorang hamba, tetapi Yesus sebagai guru dan Tuhan rela melakukannya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih sejati bukannya tentang perasaan atau kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Jemaat Tuhan, kasih yang sejati harus terlihat dalam tindakan kita terhadap orang lain. Jemaat Tuhan, lebih dari itu, kasih Yesus tetap diberikan meskipun dia tahu bahwa murid-muridnya tidak sempurna. Petrus yang tampaknya paling bersemangat nantinya akan menyangkal dia 3 kali. Yudas yang makan bersamanya dalam perjamuan itu justru sedang merencanakan pengkhianatan. Namun Yesus tetap mengasihi mereka tanpa syarat. Ini mengingatkan kita pada Roma 5 ayat 8 yang berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Jemaat Tuhan, kasih Tuhan bukan diberikan karena kita layak, tetapi karena Dia adalah kasih itu sendiri. Jemaat Tuhan, di dalam kehidupan ini kita cenderung mengasihi orang yang baik kepada kita dan menjauhi mereka yang mengecewakan kita. Namun Yesus mengajarkan kasih yang lebih tinggi. Dia bahkan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Di dalam Matius 5 ayat 44 Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kasih sejati tidak hanya diberikan kepada orang yang menyenangkan hati kita, tetapi juga kepada mereka yang sulit kita terima. Ini adalah tantangan besar bagi kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita dapat melakukannya. Oleh karena itu saudara, marilah kita belajar dari teladan Yesus. Kasih yang sempurna adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang diwujudkan dalam tindakan, dan kasih yang tetap setia sampai akhir. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama dengan ketulusan, tanpa memilih-milih dan tanpa menuntut balas. Jika Yesus mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, maka kita juga harus berusaha meneladani kasih-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mohon kiranya Engkau boleh memampukan kami untuk melakukan firman ini di dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, supaya kami benar-benar mempraktikkan kasih yang sejati yang Tuhan buat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa, ini harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam.